Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada saat ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan online. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anita Lasmi Aritona. Saya dari jurusan Manajemen semester 3 ingin memaparkan sebuah makalah yang telah saya buat, yaitu berjudul tentang biaya overhead pabrik. Ya, dan saya berterima kasih untuk rekan-rekan yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini, dan juga saya berterima kasih atas bantuan dari media. Baik, kita langsung menuju ke makalah. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan dengan latar belakang, yaitu bisa dibaca. Biaya overhead pabrik adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Umumnya, biaya ini dimiliki oleh setiap perusahaan yang berasal dari divisi mendukung produksi dalam perusahaan tersebut. Contoh biaya overhead pabrik yaitu biaya asuransi, pajak, dan lainnya. Lalu, walaupun tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, akan tetapi usaha bisa tetap beroperasi, salah satunya dengan adanya biaya ini. Jadi, biaya overhead pabrik ini memang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Namun, biaya ini amat sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Bagian yang kedua, rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tadi, kita dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan kita buat adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik, apa saja manfaat dari biaya overhead pabrik pada perusahaan, bagaimana cara menghitung BOP, bagaimana langkah-langkah penentuan tarif BOP, dan apa saja contoh dari tarif BOP. Kita akan bahas di makalah kali ini. Lalu kita masuk kepada tujuan. Pertama, sudah pasti untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah akuntansi biaya. Yang kedua, untuk menambah wawasan tentang perhitungan tarif BOP pada perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep-konsep yang ada pada perhitungan tarif perusahaan, khususnya di bagian overhead pabrik. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan. Pertama, pengertian BOP. Apa itu BOP? Di latar belakang tadi kita sudah memahami BOP itu adalah sebuah pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Biaya ini umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan yang berasal dari divisi pendukung produksi dalam perusahaan tersebut. Nah, tadi di awal sudah kita pelajari apa itu BOP di latar belakang tadi. Dan kita lanjut, ya kita cepat saja. Ada pula beberapa penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menurut sifatnya. BOP menurut sifatnya itu ada 3 elemen ya. 3 elemen. Pertama, biaya bahan pendukung atau penolong. Itu artinya bahan ini bukan merupakan hasil produksi ataupun bahan yang bernilai lebih kecil dari harga keseluruhan pokok produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang nominal upahnya tidak bisa dihitung secara langsung dari hasil produksi. Dan yang ketiga, biaya perawatan atau pemeliharaan. Itu contohnya seperti ongkos perbaikan alat produksi, perbaikan kendaraan, atau biaya pembelian suku cadang. Nah, yang kedua, ada BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam kelompok ini juga terdapat 3 elemen, sama kayak yang menurut sifatnya tadi. Yang pertama, BOP tetap. Itu BOP yang tidak terpengaruh dengan volume output produksi. Contohnya biaya konsultan, sewa, asuransi, dan depresiasi aset tetap. Lalu yang kedua, BOP variabel, yaitu jenis biaya turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Jumlah produksi ini tentunya juga mempengaruhi kualitas suplai stok pada aplikasi stok barang dan aplikasi gudang. Perubahan jumlah produksi, contohnya itu biaya overhead variabel adalah budget pemasaran. Dan yang ketiga itu semi variabel. Semi variabel itu biaya yang juga berubah akan tetapi tidak sebanding dengan perubahan pada volume output. Contohnya biaya pembelian tinta printer yang tidak berhubungan tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume output ya.
kayak seperti tinta, printer itu tidak sebanding, tapi volume outputnya itu sangat baik begitu. Dan yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, BOP menurut hubungannya dengan departemen. Untuk kelompok yang ketiga ini hanya ada 2 elemen, yaitu BOP departemen langsung dan biaya departemen tidak langsung. Langsung itu biaya yang dimiliki oleh sebuah departemen dan memanfaatkan hanya dirasakan di departemen itu saja. Nah, yang kedua, tidak langsung, itu biaya yang memberikan manfaat bagi departemen tersebut berikut departemen yang lainnya. Nah, tidak hanya itu, bagian ketiga kita melihat adanya manfaat dari biaya overhead pabrik. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dengan adanya BOP tersebut dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memberi informasi rincian alokasi biaya. Melalui BOP, Anda bisa memperoleh informasi detail terkait alokasi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan begitu, dapat merencanakan anggaran dengan lebih tepat, sekaligus menekan atau meniadakan pengeluaran berlebihan. Yang kedua, mengelola dan mengawasi pengeluaran. Dengan adanya BOP ini, memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengawasi pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Dari situ Anda akan lebih mudah mengidentifikasi jika terdapat biaya yang terlalu besar dan melakukan penyesuaian. Pengeluaran juga bisa Anda kelola dengan lebih tertata serta sesuai rencana, apalagi ketika memanfaatkan software akuntansi online. Sekarang kita sudah serba online, jadi kita bisa memanfaatkan sistem online. Kalau Anda ingin mempelajari lebih rinci, kita bisa mempelajarinya lewat software akuntansi online. Nah, yang ketiga, memudahkan penentuan harga produk. BOP cukup mempengaruhi penentuan harga suatu produk, meskipun tidak terkait langsung dengan produksi, tetapi keberadaan BOP tetap harus dipertimbangkan. Nah, BOP itu penting, walaupun tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Anda akan mengalami kerugian ketika BOP tetap dikeluarkan, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produk. Oleh karena itu, salah satu manfaat dari BOP itu penentuan harga produk yang lebih tepat. Terus kita masuk ke langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, ada 3 tahapan nih. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Itu langkah-langkahnya ya. Lanjut kita ke perhitungan tarif BOP. Ya, perhitungan tarif BOP diperlukan dalam penentuan harga produk produksi. Berdasarkan biaya penentuan BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP yang dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen atau di masing-masing bagian. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahapan berikut. Pertama, menyusun anggaran BOP. Nah, dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, antara lain. Pertama, itu kapasitas praktis. Apa itu kapasitas praktis? Kapasitas yang digunakan untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kapasitas praktis, kita harus tahu apa itu kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis itu dapat diartikan sebagai kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis dan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Penetapan kapasitas praktis ini perlu dilakukan karena sangat tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis. Dengan demikian, perlu diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dan penentuan kapasitas seperti perhentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena kerusakan mesin. Yang kedua, ada kapasitas normal.
Sebentar. Oke. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor intern perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Baik, kapasitas yang sesungguhnya diharapkan adalah kapasitas yang sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Penentuan tarif BOP atas dasar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan merupakan pendekatan jangka pendek, dan metode ini umumnya mengakibatkan digunakannya tarif yang berbeda dari periode pendekatan jangka panjang yang menghubungkan tingkat kegiatan perusahaan dengan kapasitas fisik pabrik dan tidak terpengaruhi oleh perubahan penjualan yang bersifat sementara. Nah, lalu kita ke bagian kedua. Ini ya. Ini. Oke. Memilih dasar bebanan BOP kepada produk. Baik. Setelah anggaran BOP tadi selesai disusun, langkah selanjutnya itu memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Oke. Satuan kegiatan ini sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran BOP karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP. Lalu selanjutnya, beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk. Oke, ini ada satuan produk. Metode ini paling sederhana ya, karena metode ini dibebankan secara langsung, BOP-nya dibebankan secara langsung kepada produk. Nah, adapun formulanya sebagai berikut, ini bisa kita lihat. Tarif BOP persatuan itu tarif BOP dibagi dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Nah, saya ada contoh soal. Oke, maaf. Ini ada contoh soal. Jika taksiran biaya overhead pabrik 4 juta dan PERS bermaksud memproduksi 8.000 unit selama periode mendatang, jika pesanan yang terselesaikan 300 unit, berapa biaya overhead ya? Maka jawabannya, ini kita untuk cari per unit ya, 4 juta taksiran biaya overhead yang tadi dibagi dengan 8.000 unit. Itu yang proses yang barang yang akan diproduksi selama periode mendatang. Nah, dapatlah hasilnya Rp500 per unit. Jadi pembebanan biaya overhead itu sama dengan Rp500 tadi dikali dengan 300 jumlah pesanan yang terselesaikan tadi. Maka hasilnya Rp150.000. Metode ini sangat cocok untuk memproduksi satu jenis barang ya, karena ini yang metode tadi yang sederhana tadi saya bilang. Lalu metode biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku itu biasa lebih ke persentase gitu loh. Kita mencari persentase lalu dibagikan dengan taksiran BOP. Nah, contoh soalnya tuh saya sudah buat. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggarannya 3 juta. Biaya bahan baku selama 1 tahun anggarannya 6 juta. Nah, jika pesanan menggunakan bahan baku seharga 20.000, maka berapakah biaya overhead pabriknya? Oke. Jadi yang kita cari itu, pertama, taksiran biaya overhead pabrik per unit. Kita cari per unit ya. 3 juta dibagi 6 juta dikali 100%, sesuai dengan itu formula tadi.
Nah, kenapa dapat 50%? Karena 3 juta dibagi 6 juta itu berapa? 0,5 bukan? 0,5 dikali 100% jadi 50%. 100% dari 0,5 sama dengan 50%. Jadi, pembebanan biaya overhead pabrik 50% dikali 20.000 tadi. Hasilnya 10.000. Nah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Ya, ini kita bisa baca sendiri. Oke. Ini sudah ada formulanya. Ini biasa untuk menghitung tenaga kerja langsung ya. Yang keempat itu jam tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tak langsung. Oke. Aduh, mana nih? Sorry ya, maaf. Nah, oleh karena ada keterkaitan yang sangat erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Formulanya ada seperti yang sudah saya buat. Ya, seperti biasa, taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. Nah, saya ada beberapa soal, dan ini soalnya sangat mudah banget dipahami karena kita di sini persatuan ya. Per unit. Nah, taksirannya. Jadi 4 juta. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran itu 4 juta. Jam tenaga kerja selama 1 tahun itu 2.000 jam. Jika pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung 200 jam, maka berapa pembebanan biaya overhead pabriknya? Kita cari per unit, itu 4 juta dibagi 2.000 jam. Maka dapat hasilnya 2.000 rupiah per jam tenaga kerja langsung. Nah, maka pembebanan biaya overhead pabriknya 2.000 jam, 2.000 rupiah per jam tenaga kerja langsung dikali 200 jam. Dapat hasilnya 400.000 rupiah. Yang kelima ada jam mesin. Jam mesin ini biasa dipakai untuk perhitungan seperti listrik, mesin yang digunakan gitu. Waktu penggunaan mesin di pabrik tersebut. Nah, formulanya seperti ini. Seperti biasa, selalu dibagi taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin. Saya sudah ada soalnya, contoh soalnya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun itu 2 juta. Taksiran jam mesin selama 1 tahun itu 10.000, maaf. Jika pesanan menggunakan jam mesin sebesar 300 jam, berapa pembebanan biaya overhead pabriknya? Seperti biasa, 2 juta tadi, taksiran biaya 2 juta dibagi 10.000 itu taksiran jam mesin, dapat 200 per jam mesin. Jadi biaya pembebanan overhead pabriknya berapa? 200 rupiah dikali 300 jam, maka hasilnya 60.000 rupiah. Nah, biasa ini digunakan untuk mesin-mesin pabrik, listrik, itu seperti itu. Yang ketiga, kita cara menghitung tarif BOP. Menghitung tarif BOP setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran dibentuk dan anggaran biaya overhead pabrik disusun serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan. Maka langkah terakhirnya itu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Rumusnya itu biaya overhead pabrik yang digunakan adalah seperti ini. Saya ada membuat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Ya. Ini contohnya dengan atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Oke, ini menggunakan jam mesin ya. Ini kalau nggak ada yang tahu, VT ini adalah variabel sama tetap. Nih, V sama T ini adalah variabel sama tetap. Oke, kita sudah lihat ininya. Nah, ini total, ini kita jumlah ya semua. Nah, ini kita menghitung tarif nih. Tarif biaya overhead pabriknya yang variabel. Nah, tadi kan sudah ada dibilang V sama T. Kita cari yang V-nya dulu.
itu 5 juta 50 dibagi 80.000 jam kerja. Tadi kan sudah dibilang atas dasar satuan, maaf terlalu jauh. Nah, tadi sudah dikatakan kapasitas normalnya itu 80.000 jam. Nah, biaya variabelnya 5.500 ini ya. 5.000, 50.000, maaf. Nih, 5.000, 50.000. Maaf. 5.050.000 dibagi 80.000 jam kerja dapat 63.125 per jam sin. Tarif BOP tetapnya itu 4 juta. Nih. Oke, sudah ada di tabel dibagi 80.000 kerja. 80.000 tenaga jam kerja. Dapat hasilnya 59.375 per jam sin. Maka tarif BOP totalnya sama dengan 122,5 per jam sin ya. Tinggal ini ditambah ini. Oke. Lalu kita masuk ke langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Nah, ini ada per departemen, ini lumayan sulit. Tapi mari kita coba. Pertama, penyusunan anggaran BOP per departemen, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Ada 2 macam metode alokasi BOP departemen pembantu. Itu metode alokasi langsung dan bertahap yang terdiri dari 1. Metode alokasi kontinu, alokasi aljabar, dan urutan alokasi yang diatur. Nah, perhitungan tarif pembebanan tarif BOP per departemen. Penyusunan anggaran BOP per departemen dibagi menjadi 4 tahapan ya guys. Yang pertama, penaksiran BOP langsung. Departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Penaksiran BOP tak langsung departemen. Distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah BOP per departemen, baik BOP langsung maupun tak langsung departemen. Nah, ini ada contohnya. Saya sudah buat contohnya. Ya, bisa kita lihat. Ada biaya depresiasi gedung, biaya reparasi pemeliharaan gedung, gaji pengawasan per departemen, biaya angkut bahan baku, pajak bumi dan bangunan. Dasar distribusinya sudah kita lihat. Ini pembagiannya ya, contoh-contoh departemen dan dasar distribusi. Oke, pembagiannya seperti itu. Kita sudah hafal. Metode alokasi langsung. Ini metode alokasi langsung ya. Departemen pembantu dialihkan ke tiap-tiap departemen produksi untuk menikmatinya. Metode alokasi langsung yang digunakan apabila jasa yang dihasilkan dari departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Contohnya, ini saya ada ambilkan contoh. PT Eliana Sari mengolah produknya melalui 2 departemen, A dan B. A dan B dan departemen pembantu X, Y, dan Z. Nah, ini tadi ada soal ini ada di ujian juga. Tahun 2003 departemen A itu 2.700.000. Nah, seperti ini kita sudah lihat. X 771, Y 1.445, dan Z 369. Jumlahnya itu 7.380. Ini jumlah X, Y, dan Z ya. Sama A dan B itu jumlahnya. Taksiran jasa departemen pembantu yang dipakai oleh departemen produksi dalam tahun 2003 tampak dalam tabel berikut ini. Ya, tadi saya mau buat tabel, tapi karena saya buru-buru tidak sempat buat tabel, maaf ya. Oke, ini saya sudah. Ini sebenarnya buat tabel ya, maaf. Ini dia. Oke, ini dia. Kenapa ya? Departemen pembantu. Departemen produksi A dan B. Nah, ini kemarin nih ada nih di tugas di ujian kita kemarin.
60, 45, 75. Ini soal, contohnya soal. Nah, dari data di atas, maka dapat dilakukan alokasi BOP dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Ya, contoh seperti ini. Nah, bisa kita lihat, ini menggunakan yang tarif di atas tadi loh. Nah, ini deh. Pakai persentase tadi ya. Pakai persentase 60%, 45%, 75%. Jumlah BOP A, B, C. A, B, X, Y, Z. Ini tadi. Ini angka-angka yang di sini. Angka-angka yang di sini itu dikalikan dengan ini, angka yang di sini. Maka dapat hasilnya seperti ini. Nah, sini sudah saya jelasin. Ini sudah saya katakan cara menghitungnya itu sebagai berikut. Nah, ini dari 75% yang seperti saya katakan tadi sebelumnya. Baik, kalau ada yang kurang bisa ditampilkan di kolom komentar ya. Nanti saya coba buat lagi. Lalu kita masuk ke contoh soal. Nih, saya ada beberapa contoh soal yang sudah saya coba analisis sebelumnya. Nah, ini VT ini variabel sama tetap. Nah, ini yang diminta. Kita mencari BOP tetap, variabel yang dianggarkan dan direalisasikan. Oke, pertama, BOP tetap. Mengapa dapatnya 8 juta? Nah, dan BOP variabel 9 juta, begitu juga dianggarkan dan direalisasikan. Itu berbeda ya. Nah, itu dapat dari mana? Ini. Maaf ya, saya agak nunjuk. Nah, itu dapat dari mana? Kalau yang tetap, kita tinggal jumlahin ini. Yang budget ini 1 juta, ditambah dengan 1.600.000, 2.200.000, ini ditambahkan. Dan yang direalisasikan, begitu juga ditambahkan. Nah, bagaimana dengan variabel? Sama. Kita tinggal lihat kodenya, V, variabel. Tinggal kita jumlahkan. Lalu, yang kedua, kita mencari tarif BOP tetap. Nah, tadi kita di awal sudah bicara, rumusnya itu selalu dibagi. Nah, jumlah yang tadi, jumlah yang awal ini, dibagi 75.000, dapat hasilnya 115. Oke. Nah, 75.000 dari mana? Dari soal ini. Oke. Lalu tarif BOP tetap sama, dibagi 15 juta. 15 juta dari mana? Dari atas soal. Maaf, agak ini dia, karena kita mencari bahan baku tadi 15 juta. Oke, dikali 100%, karena tarif BOP tetap yang tadi saya bilang itu kita mencari persentase. Nah, sama, tarif BOP tetap juga 9 juta. Hasil ini dibagi 15 juta yang tadi awal, budgetnya dikali 100%, karena kita mencari tarif BOP tetap itu merupakan sebuah persentase, jadi harus dikali 100%. Tarif BOP tetap ini 8.600.000 seperti yang di soal di atas tadi. Nah, ini semua itu berasal dari soal. Kalian tidak perlu khawatir karena ini sangat mudah. Nah, seperti yang saya bilang, tarif BOP tetap itu merupakan persentase, oke? Saya akan melampirkan PDF saya. Dan ini dia hasilnya. BOP sesungguhnya itu 18.075.000. BOP dibebankan 240 dikali 70. Sebenarnya mohon maaf nih saya menjelaskan seperti ini kepada kalian. Dia akan lebih sulit karena saya nggak bisa mencatat, karena saya di sini mandiri, saya lakukan semuanya sendiri. Jadi saya tidak bisa mencatat gitu, karena satu tangan saya megang handphone, mohon maaf.
sebelahnya lagi saya megang kursor supaya bisa men-scroll. Nah, bagi kalian yang kurang paham, nanti saya akan jelasin di video berikutnya. Karena di sini saya sangat susah, jujur. Kita harus lihat ke atas, itu dapat dari mana. Ini kenapa bisa seperti ini. Itu semua udah ada di soal, dan kita tinggal membagi dan memasukkan beberapa soal ke dalam jawaban. Karena itu pemindahan saja, seperti itu. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf karena saya kurang maksimal dalam menjelaskan ini. Saya sudah coba yang terbaik untuk menjelaskan ini, namun itulah yang tadi saya sudah bilang. Di sini saya sendiri mengerjakannya, dan saya juga jujur, saya buru-buru buatnya, dan saya sudah paham ini semua, materi ini semua saya sudah paham. Namun kalau kalian perlu yang secara detailnya, saya bisa ajarkan lagi tentang BOP ini. Oke. Sekian presentasi dari saya sebagai Anita Lasmi Haritonang berterima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini, dan saya berterima kasih buat Bu Putu yang telah memberikan tugas ini untuk mempercayakan saya. Dan mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam saya berbicara. Saya minta maaf sebesar-besarnya, dan saya harap dengan video ini banyak rekan-rekan yang bisa mengerti dan banyak rekan-rekan yang bisa memahami maksud dari makalah saya tersebut. Dan sekian video dari saya ucapkan terima kasih.